Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar daring, berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan, khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Widih, lagi pada main nih. Udah nggak aneh ya, ngelihat anak-anak sekolah zaman sekarang nih sibuk sama HP-nya sendiri, entah itu main game, nonton video, dan bahkan anak-anak usia dini juga udah ada yang ketergantungan sama gadget. Padahal mereka lagi di RPTRA yang banyak fasilitas bermainnya. Nah, ini masih jadi perdebatan nih di antara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru hal negatif. Tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak-anak, terutama mendidik mereka di era digitalisasi seperti sekarang. Widih, pusreng nih. Kurang setuju ya kalau untuk anak-anak pegang gadget, apalagi untuk menghibur anak-anak kecil gitu. Kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk belajar, iya pasti kita pinjemin gitu kan. Karena memang sebenarnya ya nggak butuh sih gitu kan. Kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya. Maksimal sebenarnya itu 2 jam. Maksimal 2 jam, minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di waktu-waktu dia libur, otomatis seringnya kenyataannya itu pasti lewat dari yang kita tentukan. Dari ragam pandangan terkait baik buruknya penggunaan gawai pada anak-anak, orang tua sebagai orang terdekat harus bisa mengenali terlebih dahulu tentang kebutuhan dan pola penggunaan gawai pada anak sesuai dengan rentang usianya. Selamat datang di podcast sosial kita. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna nih tentang proses terjadinya fenomena sosial. Kita juga akan mengaitkan pembahasannya dengan teks deskripsi, eksplanasi, prosedur, dan teks berita. Yuk langsung aja kita mulai. Baik teman-teman, kita udah kedatangan 2 tamu nih. Oke, pertama-tama menurut kalian fenomena sosial itu apa sih? Fenomena sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu dan dapat menekan individu. Nah, maksudnya fenomena sosial itu terjadi karena adanya pengaruh masyarakat terhadap individu. Nah, terus juga fenomena sosial ini banyak banget jenisnya, seperti kayak kenakalan remaja, urbanisasi, kemacetan, terus juga perubahan gaya hidup seperti tren penggunaan sosial media. Coba kita ambil contoh fenomena sosial yang ada dekat dengan kita ya. Contohnya kayak ketergantungan remaja pada media sosial. Ya, ini fenomena yang berkembang karena perubahan teknologi. Banyak remaja menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll TikTok, Instagram, dan lainnya. Penelitian media Prof. Sally Tukre mengatakan teknologi memberikan kita ilusi kedekatan tetapi kadang menjauhkan kita dari hubungan nyata. Nah, inilah fenomena yang sering kali muncul karena interaksi sosial itu berubah, bukan lagi ketemu langsung tapi lewat layar. Nah, itu juga menyebabkan banyaknya muncul dampak seperti kecanduan, cyberbullying, terus juga tekanan spesial seperti tampil sempurna. Oke, jadi gimana proses sebuah fenomena sosial itu bisa terjadi? Pertama, ada penyebab, misalnya perkembangan teknologi atau perubahan nilai dalam masyarakat. Terus yang kedua, itu terjadinya interaksi sosial, kayak orang-orang yang saling mempengaruhi lewat contoh kebiasaan atau media. Yang ketiga itu terbentuk pola baru dalam masyarakat, misalnya banyak remaja yang lebih aktif di media sosial dibandingkan aktif offline. Terus yang terakhir itu juga pola itu tuh berulang, sehingga terbentuklah fenomena sosial yang terlihat nyata.
Baik, selanjutnya kita akan kaitkan fenomena ini dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya suatu secara ilmiah atau mirip seperti yang tadi kita sudah bahas tentang proses terbentuknya fenomena sosial. Contohnya seperti ketergantungan media sosial terjadi karena adanya inovasi teknologi komunikasi yang menawarkan akses cepat dan mudah sehingga mempengaruhi pola interaksi sosial remaja. Baik, selanjutnya kita akan kaitkan fenomena sosial ini dengan teks prosedur. Teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah. Kita bisa bikin prosedur tentang cara mengurangi ketergantungan media sosial. Yang pertama, tentukan batas penggunaan HP dari 1 sampai 2 jam per hari. Yang kedua, matikan notifikasi yang tidak penting. Yang ketiga, isi waktu luang dengan aktivitas online seperti olahraga dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita juga akan mengaitkan fenomena sosial ini dengan teks berita. Jadi teks berita itu melaporkan kejadian faktual. Kita bisa membuat berita tentang meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Contohnya itu seperti menurut survei Kominfo tahun 2025, 78% remaja Indonesia itu menggunakan media sosial lebih dari 5 jam per hari. Nah, hal ini itu menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan mental dan juga produktivitas. Jadi fenomena sosial itu muncul karena adanya perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku individu dan juga kelompok. Dan materi bahasa Indonesia ini membantu kita menganalisis fenomena itu melalui berbagai teks, yaitu teks deskripsi, teks eksplanasi, teks prosedur, dan hingga berita. Baik teman-teman, semoga ngobrol santai kita hari ini dapat membantu kalian untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa